Selamat datang kembali. Oke, langsung saja ya kita gali materi Anda kali ini. Fokus kita spesifik banget ke satu bab dari Secrets of Power Negotiation, bab 34, soal seni mediasi. Kita mau bedah bareng nih, gimana sih inti prosesnya, apa peran krusial mediator, dan kenapa mediasi ini bisa jadi alat yang ampuh gitu buat selesaikan konflik berdasarkan sumber ini. Mari kita bongkar. Tepat sekali. Bab ini memang menggambarkan mediasi sebagai sebuah proses yang terstruktur ya, dan butuh pendekatan yang hati-hati juga. Yang menarik dan sekaligus jadi tantangan itu ya gimana caranya mediator ini bisa mecah kebuntuan. Apalagi kalau pihak-pihak yang terlibat itu mungkin udah malas ngomor satu sama lain. Nah, salah satu pilar utamanya kan, yang ditekankan banget di teks ini, soal netralitas mediator. Katanya bukan cuma harus netral, tapi juga harus kelihatan netral sepenuhnya. Kenapa sih aspek persepsi ini jadi krusial banget, terutama di awal? Betul, karena disitulah fondasi kepercayaan dibangun. Penulisnya menyarankan, seringkali lewat telepon konferensi di awal gitu, mediator harus menegaskan kalau mediasi ini butuh kemauan kompromi. Ini bukan ajang buat buktiin siapa yang benar atau salah. Jadi kalau sampai ada kontak terpisah atau istilahnya ex parte di awal-awal ini, wah itu bisa langsung merusak citra netral yang lagi dibangun. Oh, jadi komunikasi awal yang bareng-bareng dan transparan itu ya kuncinya buat jaga aura netralitas itu. Masuk akal, masuk akal. Terus, gimana mediator memandu prosesnya kalau para pihak datang udah dengan posisi yang ya mungkin udah kaku banget? Ya, disinilah peran mediator sebagai pemandu proses. Mereka akan jelaskan dulu langkah-langkahnya gimana. Terus, yang penting nih, mereka tekankan perlunya fleksibilitas dari dua sisi, biar nggak macet lagi kayak sebelumnya. Mediator itu bantu masing-masing pihak buat coba pahami sudut pandang lawannya, terus baru deh, bareng-bareng cari titik temu atau solusi yang kreatif. Ini beda banget ya sama arbitrase. Kalau arbitrase kan, arbitratornya itu punya kuasa buat mutusin hasilnya. Pasti ada satu pihak yang, ya, merasa kalah lah. Ada analogi yang cukup mengejutkan ya di teks ini, dibandingin sama negosiasi penyanderaan. Kedengarannya kan ekstrim banget ya buat konflik bisnis atau personal biasa. Tapi apa inti kesamaan yang bisa kita tarik dari sana? Intinya tuh ternyata relevan banget. Geser fokus dari posisi yang kaku ke kepentingan bersama atau mutual interest. Mirip kayak negosiator Sandra ya, mediator tuh pakai waktu buat redain emosi dulu, terus bangun kepercayaan sedikit demi sedikit. Buku ini juga menyoroti prinsip timbal balik. Nggak ada konsesi yang dikasih gratis gitu aja. Jadi, setiap langkah kompromi dari satu pihak, itu harus dibalas sama pihak lain. Ini ciptain dinamika tawar-menawar yang sehat. Kayak prinsip, Anda lepas Sandra, kami kirim bantuan gitu ya? Iya, semacam itu. Jadi ada take and give yang jelas. Wah, jadi prinsip resiprositas atau timbal balik itu berlaku kuat juga ya di mediasi biasa. Ini benar-benar strategis ya ternyata? Bukan cuma duduk manis ngobrol aja, mengubah pandangan kalau mediasi itu pasif. Terus kalau gitu, gimana biasanya proses ini berakhir menurut sumber Anda? Nah, kalau berhasil, para pihak akan sampai pada kesepakatan sukarela. Tapi ada catatannya nih, peran mediator itu berhenti di situ. Menurut penulis buku ini, untuk nyusun draft hukum finalnya, itu sebaiknya diserahkan ke pengacara masing-masing pihak. Ini penting untuk hindari konflik kepentingan buat si mediator, jadi netralitasnya terjaga sampai akhir. Oke. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, mediasi versi Secrets of Power Negotiating, ini intinya adalah memfasilitasi kompromi lewat pihak ketiga yang super netral. Ada strategi komunikasi, penekanan pada fleksibilitas. Bukan memaksa, tapi lebih ke memandu ke arah solusi bareng-bareng. Persis, dan ini menggarisbawahi kalau proses penyelesaian konflik itu sama pentingnya loh dengan hasilnya. Bagaimana kita sampai ke kesepakatan itu bisa sangat nentuin kelanjutan hubungan antar pihak ke depannya. Nah, ini sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Coba direnungkan. Gimana prinsip-prinsip inti mediasi tadi? Menjaga netralitas, fokus kepentingan di balik posisi kaku, memfasilitasi kompromi, pakai waktu secara strategis, bisa Anda adaptasi. Mungkin dalam negosiasi Anda sehari-hari, atau bahkan pas lagi ada selisih paham biasa. Apa ya kira-kira yang bakal beda kalau Anda coba mendekatinya, walau cuma dalam pikiran aja, dari sudut pandang seorang mediator? Sesuatu untuk direnungkan lebih dalam.